Baik, teman sahabat petani, di samping saya ini alpukat tanam biji ya. Nah, ini alpukat tanam biji. Secara pertumbuhan hampir menyamai atau malah bisa kita simpulkan melebihi ya yang tanam unggul. Di sisi pertumbuhan ya, maksud kita yang terpenting perawatan, yang terpenting itu tadi ya, perawatan, pemupukan rutin ya, rutin. Karena ini perawatan dengan yang sambung pucuk ini kita lakukan sama ya. Ini kenapa ini lebih cepat dia punya growth pertumbuhan ya? Mungkin salah satu ya, kebetulan biji yang kita tanam itu ya, bijinya baik ya, baik. Nah, ini langsung kita tanam biji ya, kita semai. Sebelumnya semai di polybag. Setelah beberapa 2 bulan ya, 2 bulan melalui proses di polybag, langsung kita pindah di lahan. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini dia punya pertumbuhan ya. Malah kalau kita lihat ya, bisa melebihi yang unggul. Ini yang unggul sambung pucuk ini. Ini yang sambung pucuk, termasuk itu juga sambung pucuk ya. Di sampingnya juga sambung pucuk ya. Hanya dia beda ya. Kalau ini alpukat yang dari luar Kalimantan ya. Nah, ini kita belum tahu karena belum pernah berbunga berbuah ya. Jadi kita belum tahu bagaimana bentuk karakteristik dia punya buah. Tapi kalau ini karena kita langsung konsumsi dia punya buah, ambil bijinya semai. Ini karena beda dari alpukat yang biasanya, sehingga ini salah satu kita koleksi di kebun ya. Kita ingin tahu nanti apakah akan sama dengan buah yang pernah kita dapatkan, yang pernah kita rasakan ya. Yang jelas kematangannya ini beda ya dengan kebanyakan alpukat yang ada. Contoh ya, kayak alpukat lilin cinta itu, kalau lah dia matang ya paling dia hanya berubah warna agak hijau ke kuningan. Tapi kalau ini begitu dia siap konsumsi matang, dia punya kulit berubah warna merah manggis ya, merah tua, merah manggis ya. Kalau teman sahabat tahu masak manggis merahnya, seperti itu. Di channel YouTube Alpukat Farm juga ada kita posting ya, pada saat ya icip-icip buahnya ini, contoh buahnya, dan pada saat penanaman, pertumbuhan selanjutnya, pruning, beberapa kali udah ya, ada juga kita posting. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pruning karena cuaca lumayan baik ya. Jadi artinya boleh kita melakukan pruning karena akan terhindar dari ya kelembapan ya, tetesan hujan. Kita berharap begitu kita potong dia punya ranting percabangan, sehingga dia langsung ngering, tidak lembab ya. Tapi kalau pas ada hujan, kalau bisa dihindar lah ya kalau untuk pemotongan itu pada saat ya cuaca cerah seperti ini ya. Nanti kita akan melakukan pemupukan juga ya setelah kita pruning. Ini kita berbagi, ini cara saya ya. Ini kita akan pruning. Coba. Ini sebelumnya saya akan cerita. Ini pangkal batang udah sebesar betis ya. Ini udah di atas tangan ya, sebesar betis orang dewasa ya. Ini percabangannya langsung ya membentuk
percabangan sekunder. Nah, ini batang utama membentuk lagi beberapa percabangan sekunder. Nah, tentu kalau kita lihat ya, ada beberapa yang harus kita pruning ya di atas ya. Nah, tentu sepertinya saya harus manjat ya, teman sahabat ya, karena ini batangnya udah lumayan bisa dipanjat ya, walaupun dia ini belum memasuki 3 tahun, ini belum, baru 2 tahun lebih, tapi batangnya udah kayak seperti 3 tahun ke atas, karena pertumbuhannya lumayan bagus ini. Nah, ini kokoh udah punya. Nah, ini ya, coba ya. Nah, ini ya, teman sahabat, coba kamera ya. Ini percabangan yang ini. Di sini ya, kita primer ini membentuk 4. Oke, 4 ini kita pertahankan dulu sementara. Ada yang dominan 1 ini, yang biasa-biasa ada 2, yang agak kecil 1. Nah, jadi terbentuk 4. Kita pertahankan dulu. Ini yang kita fokus ke yang pertumbuhan biasa ini ya. Ini kalau kita lihat membentuk lagi percabangan ya. Ini ada 3 kecil-kecil ya, dan mengarah ke dalam. Ini tentu tidak bagus ya. Coba kameranya di sini. Ini akan kita kalahkan ya. Ada 3 ini, 1. Ini teman sahabat ya. Ini semuanya juga ini jalurnya sama ini. Ini juga dengan ini yang kecil ini di bawah jari kelingking. Ini udah sebesar jempol induk kaki. Tentu yang kecil ini sebesar pipet es ini kita kalahkan. Dia juga tidak bagus ya. Akan kalah sendirinya ya dengan persaingan makanan. Ini juga tidak bagus ya, walaupun udah ada sebesar kelingking ini ya. Ini juga akan menabrak yang di sampingnya. Ini jadi kita kasih ruang sepenuhnya ke dahan yang 1 ini. Ini ya teman sahabat. Ini yang kita turunin tadi. Ini kita belum berani untuk ambil mata interestnya. Ini maksudnya kita belum berani ambil dia punya tunas ini untuk disambung, karena kita belum tahu seberapa baik dia punya karakteristik buah, karena ini tanam lokal ya. Jadi nanti tunggu udah berbuah, nanti akan kita coba kembangkan ya, secara vegetatif ya, kembangkan secara sambung ya, kalaulah memang karakteristik atau buahnya bagus ya. Itu yang di atas ya. Tentu setelah itu untuk sementara ya kita itu ini kita biarkan dulu teman sahabat. Terus kita ada beberapa ranting yang udah akan menyentuh tanah. Ini ya, kita berbicara di sini. Ini primer ini membentuk percabangan. Terus kita masuk ke yang 1 ini. Ini udah ada ini ya. Maksud saya itu dahan udah ada ini juga membentuk, ini juga mengarah ke tanah ya. Sangat dekat dengan tanah. Tentu ini akan tumbuh, akan berkembang terus, pasti akan nanti lama-lamanya dia akan menyentuh ground. Kalau udah menyentuh ground, menyentuh tanah ini kan tidak bagus. Kalau lah dia berbunga berbuah juga pasti banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi kita potong di sini ya. Biasa pemotongan jangan langsung persis di pangkal percabangan. Sisakanlah kira 1 jari ya. Ini demikian juga ya. Yang kira akan menyentuh tanah, yang kira akan menyentuh ya atas tanah. Ini kita potong saja. Jadi jangan takut ya, karena masih banyak, nanti akan banyak dahan atau ranting yang akan tumbuh. Ini kita juga ya kita kurangi ya, tentu ini juga kita seleksi ya.
Karena ini ada dua, walaupun ini agak rendah, tapi ini agak besar. Nah, ini yang kecil ini kita potong, karena ini sama, arahnya sama. Kita kasih prioritas ya, yang lebih besar ini. Kita kalahkan saja yang kecil. Nah ini, ya, nah ini. Ya. Ini yang di tengah kita ya, nah ini kita buang ya, nah, ini juga kita buang, karena udah ada ini. Nah ini juga ya teman sahabat, kalau kita lihat ya, ini dari percabangan sekunder membentuk langsung 3 ya percabangan lagi. Nah, terus ada 2 yang lumayan besar, ini agak kecil ya. Terus ini membentuk ya kurang lebih sama ya, arahnya juga ya semuanya ke samping saya. Nah, tentu ini kalau kita biarkan dia tetap tumbuh berkembang, ini juga nanti 1 tahun kemudian atau kurang lebih 2-3 bulan nanti ini akan menyentuh tanah. Nah, ini saja udah mau menyentuh tanah. Nah, ini ya sebelum dia menyentuh tanah, nah, kita bijaksanai, kita potong. Banyak alasan kita memotongnya. 1, kalau dia udah sampai menyentuh tanah, otomatis memudahkan serangga, semut, lain sebagainya untuk naik ke atas. Nah, artinya jalan pintu masuk untuk serangga. Tapi kalau dia kita pertahankan batang ini kan bisa kita antisipasi. Bisa saja ini kita kasih insektisida atau kita kasih prekat ya, kita cat, kita campur dengan insektisida, otomatis jenis serangga, semut, lain sebagainya sudah tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi kita tetap seleksi yang mana yang kira akan menyentuh tanah, kita bijaksanai, kita potong saja. Nah, ini juga ya, karena udah banyak ini dahannya, nah ini kita potong saja ini. Nah, ini kalau teman sahabat juga menemui seperti ini ya, ini lumayan besar ya, dia punya dahan, ini kecil sekali. Nah, ini juga nanti secara perlahan dia akan bersaing, akan kalah ya, persaingan asupan nutrisi unsur hara. Ini kita potong saja. Nah, ini juga tidak bagus. Karena dahan yang di atasnya udah ada, ini juga akan naik ke atas. Sebelum dia naik ke atas ya, nah ini. Jadi kita prioritaskan yang ada di atas. Ini kita potong saja. Yang mau naik ke atas ini kita biarkan yang kayak nyamping ini. Nah ini. Nah, ini. Walaupun kayak sepertinya ini bagus, tapi dia tidak akan bagus karena menabrak yang di atasnya. Oh, ini menabrak yang di atas. Ini. Nah, jadi kita kasih ruang, kesempatan yang di atas bisa leluasa untuk tumbuh berkembang. Nah, ini kita kalahkan. Nah, ini juga ada 3 ya. Nah, ini ada 2 kecil ini. Nah, jadi kita kasih kebebasan ini untuk tumbuh berkembang. Seperti itulah kan. Nah, jadi saya sering mengatakan rumus pruning itu tidak ada, rumusnya itu ada dengan kita. Yang mana yang menurut kita keseimbangannya tidak bagus ya, tentu kitalah yang menatanya.
kita tahu yang mana yang tumpang tindih. Nah, itu kalau dia akan saling mengalahkan, bagus kita pilih salah satu harus dikalahkan, yang satunya kita kasih kebebasan untuk dia berkembang. Nah, seperti itu. Jadi efisiensinya yang kita dapat ya itu tadi, efisiensinya sehingga pohon ini struktur percabangan dahan ranting itu fungsi untuk penyerapan nutrisi unsur hara dia berkecukupan, tidak banyak terbagi-bagi, karena ada sebagian dahan ranting yang menurut kita tidak potensial, udah kita kalahkan. Nah, banyak. Ini ya teman sahabat. Nah, ini kita pertahankan ya. Ini kita buang aja yang kecil-kecil ini. Ini udah saya sampaikan rumus yang pasti itu dengan tidak ada. Nah, jadi kitalah ya yang menghitungnya ya. Kayak ini udah secara tidak langsung udah tersaingi ini. Udah mulai ya, dia punya daun juga udah kurang asupan nutrisi unsur hara ini. Udah agak menguning karena dia udah banyak terbagi ya. Ini kita kalahkan saja. Kita kasih kebebasan ke yang lainnya. Ini contoh ya, ini teman sahabat ya, ini membentuk. Ini tidak bagus, ini kita potong saja ini. Ini juga tidak bagus ya. Ini karena udah ada ini, udah kita kasih ruang sebebasnya biar asupan nutrisi unsur hara itu penuh bisa diserap oleh dahan yang ini. Yang mengarah ke atas ini, yang kecil ini kita kalahkan, kita putus, kita potong. Ini juga ya, coba kamera. Ini udah ada ke atas kan. Ini ya kita kasih yang di bawahnya lah berkembang ya. Ini kita kalahkan. Jadi tidak ada yang salah ya. Ini kebebasan ke kita. Bagaimana kita mau bentuk pohon ini suka-suka kita. Tentu ya perhitungannya itu tadi lah kan. Yang mana yang kira tidak proporsional, udah kita kalahkan, kita potong. Yang mana kira untuk tumbuh berkembang bagus, sehingga persaingan nutrisi unsur hara itu tidak banyak terbagi-bagi. Contoh ini ya. Ini juga secara penyinaran dia otomatis udah terkalahkan oleh yang di atasnya. Karena ini pohon udah sangat rindang ya. Tentu ini dia juga nanti kalau tidak kita potong, dia juga akan mengering sendirinya, tersaingi, kalah sendirinya ya. Secara alam dia juga akan mengering, kalah sendirinya. Sebelum dia kalah, sebelum dia menghabiskan energi, bagus kita potong. Jadi nanti kita lihat lagi pertumbuhannya ya 3 bulan ke depan. Kalau lah memang masih ada yang menurut kita tidak enak dilihat. Contoh ini ya teman sahabat ya. Ini udah sangat banyak percabangannya. Ini ke atas sudah ada kan yang di sana. Biar ini bisa tumbuh berkembang bagus. Ini kita kalahkan saja. Ini ya.
Nah, ini demikian juga ini. Nah, ini sama ini. Dan ini sama dengan yang ini. Sedangkan ini lebih besar, udah kita berikan sepenuhnya otonom khusus untuk pengiriman ya, nutrisi unsur hara. Jadi tidaklah didistribusikan lagi ke dahan yang kecil ini. Nah, khusus di sini prioritas ya untuk jalur sini. Ini kita pangkas. Nah, jadi teman sahabat jangan takut ya. Nanti dia juga akan tumbuh lagi. Akan banyak dahan ranting yang akan tumbuh. Ini juga ya. Ini aja yang kita pelihara. Ini tidak perlu yang dua ini. Potong. Ini. Ini juga nih. Banyak yang persamaan itu ya. Udah ada ini ada lagi. Ini potong saja ini. Ya. Lagian kalau ini tumbuh, ini akan nabrak di sini. Ini juga ya. Ini. Oke, itu ini juga teman sahabat ya. Ini dan ini membentuk ya percabangan ya, huruf Y. Ini juga kalau dia tumbuh berkembang besar akan menabrak yang di atasnya. Jadi sebelum dia menabrak yang di atasnya, kita kalahkan. Seperti itu. Jadi teman sahabat, tujuan pruning itu salah satu untuk memperbesar ya. Ini. Batang primer, yang dikatakan batang primer, batang utama itu ini membentuk batang sekunder. Ini masih kita penyebutannya ya primer juga lah. Ini utama membentuk percabangan, sekunder. Seperti itu tujuan pruning ya, memperbesar batang primer dan batang sekunder. Kedua, memudahkan sirkulasi ya, sehingga sirkulasi bisa bekerja 360 derajat. Yang kita maksud 360 derajat itu lingkaran penuh ya, lingkaran penuh. Dari manapun penjuru angin itu dia bebas masuk dan keluar. Demikian juga 360 derajat bekerja penuh. Karena yang menghalangi dia udah kita kasih ruang, sehingga dia bisa bekerja. Karena kita tahu tanaman itu pada umumnya ya, dia juga akan melakukan pernapasan ya di balik daun ini ya. Di balik daun ini hanya kita tidak bisa melihat, dia punya ada pori ya untuk dia respirasi namanya. Begitu proses fotosintesis terjadi, disinilah nanti CO2 masuk dan oksigen keluar. Jadi tempat dia melakukan respirasi itu adalah di daun. Artinya kalau respirasi berbicara keluar masuk udara, tentu dia punya jangan juga terlalu padat, dia punya dedaunan ya. Itu tujuan dari pruning ya. Di samping itu juga ya, ini di atas juga masih ada kalau saya melihat ya, yang perlu ditangani ya. Masih ada, jadi saya harus naik lagi ya. Ini aman teman sahabat ya, dia punya pangkal batang primer. Ini sebelum dia membesar, sebelum dia menghabiskan energi. Bagus kita potong saja yang kecil-kecil ini. Yang mana kira persamaannya sama, kita potong saja. Jadi yang saya maksud itu tadi ini ya. Ini
ya. Ini membentuk huruf Y juga ya. Sedangkan fungsinya sama, ini dengan ini sama. Tapi kita lebih memilih yang di bawahnya, karena di bawahnya agak-agak ada sela ya, ada jarak dengan yang di atasnya. Ini tidak bagus, ini sama, arahnya sama. Jadi kita kasih kebebasan, kita kasih ruang untuk tumbuh berkembang yang satu di bawahnya ini kita kalahkan saja. Ya. Ya. Nah, ini. Nah, ini juga ya teman sahabat ya. Ini kita kalahkanlah satu yang di bawah ini. Ketiga, tujuan pruning itu tadi pertama untuk memperbesar dia punya percabangan, pangkal batang utama, batang primer, sehingga dia lebih kokoh ya. Kedua, memudahkan respirasi. Ketiga, ini sinar matahari bisa bekerja penuh 360 derajat juga ya. Sehingga penyinaran bisa masuk baik. Tentu daerah-daerah yang terlalu rindang, daerah-daerah yang terlalu rapat dia punya dedaunan, kita potong ya. Sehingga sinar matahari sangat baik ya untuk tumbuhan itu. Bukan saja tumbuhan, semuanya makhluk hidup, semuanya kehidupan di bumi ini tidak terlepas dari yang namanya sinar matahari, termasuk kita juga manusia ya. Kalau tidak ada sinar matahari, pada umumnya tumbuhan itu tidak bisa memasak makanannya, karena dengan adanya sinar matahari itu terjadilah reaksi yang namanya reaksi terang, atau yang biasa disebut terjadilah fotosintesis. Fotosintesis itu adalah ini kembali ya pelajaran IPA di SD ya, biologi. Fotosintesis itu untuk proses tumbuhan itu memasak makanannya. Ada sinar matahari syarat utamanya, dan ada gas karbon dioksida. Saya bercakap-cakap ini udah mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah garam mineral, air ya. Yang saya maksud air itu adalah air yang udah mengandung garam mineral. Dari mana garam mineral? Airnya itu dalam tanah. Hanya tidak bisa kita lihat juga dengan mata ya teman sahabat ya, seperti itu ya. Tentu nanti ada jaringan-jaringan yang khusus mendistribusikan ya, jaringan polem yang akan mengangkut, mendistribusikan garam mineral itu ke semua struktur ya, dahan, ranting, daun ya, pada tanaman itu. Kebetulan saya berbicara alpukat, artinya ya yang terjadi pada alpukat. Di dalam tanah ini ya ada air yang udah bercampur dengan garam mineral ya. Nanti ada jaringan yang namanya polem ya, mendistribusikan ya garam mineral itu. Yang dimaksud garam mineral itu unsur hara ya, nutrisi ya, yang udah harus dalam air ya, sehingga didistribusikanlah kan ke semua struktur tanaman ini, sehingga terjadilah fotosintesis yang reaksi siang. Seperti itu ya teman sahabat. Itu juga ada kadang kita terangkan ya di tanaman. Mungkin nanti akan kita bahas khusus itu hanya untuk pruning. Seperti ini ya teman sahabat. Setelah kita pruning, manfaat-manfaatnya itu tadi udah kita jelaskan, ada 4 ya. Memperbesar percabangan, ranting, dahan, memudahkan respirasi udara keluar masuk, bisa bekerja dengan baik. Demikian juga sinar matahari bisa bekerja dengan baik untuk proses fotosintesis itu tadi. Itu sehingga kita lakukanlah pruning ya, di pohon yang, apalagi ini pohon yang sengaja kita budidayakan, sengaja kita tanam.
Jadi ini bentuknya sementara. Nanti kita lihat lagi ya teman sahabat untuk perkembangannya ya. Seperti ini, coba kamera sampai ke atas ya. Jadi nanti tinggal kita rapikan ini nanti. Setelah ini kita akan melakukan pemupukan setelah pruning ini. Jadi ini kita tutup dulu ya teman sahabat. Oke, jangan lupa di like, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Terus yang tidak kalah penting, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, teman sahabat sudah mendukung channel Alpukat Farm untuk maju berkembang. Demikian juga begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpukat Farm dan kita posting di channel YouTube, teman sahabat tidak akan ketinggalan untuk bisa mengikuti tayangan video-video terbaru dari Alpukat Farm. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam dari kebun Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah mengikuti, like, share. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.